Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai Anda dalam Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar. Di hari ini Selasa 29 Agustus 2017, wah tidak terasa kita sudah berada di penghujung Agustus di tahun ini dan bersiap-siap untuk masuki bulan September dan akan Idul Adha. Nah hari ini tentunya seperti biasa saya sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan tentunya akan berbagi cerita kepada Anda. Apalagi saat ini kalau kita melihat ya dunia pendidikan ini semakin berkembang, semua pihak ini memiliki tanggung jawab untuk bisa memajukan dunia pendidikan, termasuk diantaranya ikut terlibat membantu mencerdaskan anak-anak. Seperti yang dilakukan oleh Indonesian Future Leaders yang akan mengadakan kegiatan sekolah binaan. Dan kira-kira apa sih tujuan dari kegiatan tersebut? Sudah hadir di studio Sapa Makassar pada hari ini ada Muhammad Iqbal selaku Presiden Indonesia Future Leader dan juga ada Rian Dani Saputra dari anggota IFL. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini adalah para pemimpin masa depan. Amin. Oke, nah ini teman-teman dari Indonesian Future Leader. Sebenarnya Iqbal, apa sih Indonesian Future Leader itu? Apakah sebuah komunitas atau organisasi atau seperti apa? Oke, jadi Indonesian Future Leaders adalah organisasi kepemudaan yang memiliki 3 fokus. Oke. Pertama kepemudaan, yang pertama itu, yang kedua leadership, dan ketiga social development. Oke. Nah, jadi kita legal, Mbak. Oke, kita ada legal. SK Kemenkumham terakhir tahun 2015. Oke. Itu kita legal kok. Dan IFL saat ini itu berada di 4 provinsi dan yang paling aktif salah satu di Sulsel. Oke. Kita ada 4 chapter. Kita sebutannya sih chapter. Oh, chapter di wilayah 4 provinsi 4 ya. provinsi. Dan salah satunya di Sulawesi Selatan. Lalu kalau Indonesian Future Leader ini biasanya disingkat IFL ya. Teman-teman saya juga banyak bergabung di organisasi ini. Nanti saya juga diajak nih. Boleh dong, habis ini. Oke. Sejak kapan sih IFL ini didirikan untuk chapter Sulawesi Selatan? IFL di Sulsel itu awal mulanya dari Bulukumba. Oke. Nah, ini agak aneh sedikit karena biasanya kan dari kota dulu. Iya, kan. biasanya dari Makassar, dari kemudian Makassar. ada cabang-cabang di beberapa kabupaten ataupun kota. Kalau kita awal mulanya itu dari Bulukumba. Awal mulanya dari kegiatan yang kita sebut Abu-Abu Heritage. Nah, Abu-Abu Heritage ini itu kegiatan sosial yang diinisiasi oleh teman-teman. Itu kalau nggak salah akhir tahun 2013. Nah, jadi biasanya kan kalau kita setelah ujian nasional nih, kita coret-coret bajunya. Nah, kita mikir nih, kita harusnya membuat sesuatu yang lebih positif. Nah, makanya kita lakukan Abu-Abu Heritage yang baju yang awalnya kita coret-coret itu tidak jadi. Kita kumpulkan lalu kita bagikan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi IFL ini terbentuk pada tahun 2013 ya, kira-kira tahun segitu. Nah, awal mulanya idenya akhirnya memunculkan IFL. Kalau di chapter Sulawesi Selatan ini yang keberapa di Indonesia? Ini yang keempat, Mbak. Oke, yang keempat ya. Kalau Rian sendiri nih sudah bergabung di IFL sejak tahun berapa? Kalau saya sih baru gabung di periode ini. Kebetulan beliau juga presiden saya. Untuk periode ini dari EFL sendiri sangat merubah pola pikir saya, mindset saya mengenai kepemimpinan, cara leadership yang baik. Itu salah satunya. Saya kebetulan dari Menteri Program, dari Kementerian Program. Di Kementerian Program ini kami membuat konsep program-program apa saja yang akan dijalankan di Indonesian Future Leader chapter Sulawesi Selatan. Jadi Rian ini adalah Menteri Program. Kalau dilihat ini Presiden beserta menteri-menterinya, kenapa dibuat seperti itu struktur organisasinya? Tahun ini memang agak beda dari tahun sebelumnya. Saya kan masuk akhir tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, IFL sebelumnya itu kita pakai 3 divisi. Pertama capacity building, yang kedua Pro-Advo, dan ketiga community service. Tahun 2017 ini kita beda ya. Kita pakai konsep ala-ala kabinet kerja lah. Ala-ala kabinet kerja, tapi ini kabinet IFL ya? Kabinet IFL dong. Harus punya sense tersendiri lah. Jadi mempunyai ciri khas tersendiri. Ada presiden beserta menteri-menteri yang membantu untuk menjalankan organisasi. Tapi tujuan besar dari organisasi ini sebenarnya apa sih, Iqbal?
Kalau saya pribadi sih, saya sangat resah melihat kondisi pemuda saat ini di Sulsel. Kita ada banyak banget nih komunitas, banyak banget organisasi di Sulsel, tapi kita masih ada sekat-sekat hingga hari ini. Tahu nggak? Di Bandung itu, Bandung berhasil menjadi salah satu kota kreatif karena pemerintah dan komunitas dan seluruh elemen itu turun bekerja untuk mencapai sesuatu. Ini yang mau saya kerjasama. Ini yang mau saya lakukan di Makassar. Dan saya harap ke depan dan kita mulai ini di sekolah binaan. Sekolah binaan yang kemudian nanti akan dilaksanakan. Kalau sekolah binaan ini apa sih sebenarnya, Iqbal? Sekolah binaan ini pada dasarnya sama saja dengan program pendidikan di komunitas-komunitas lain, cuman kita agak beda. Nah, sekolah binaan kita ada yang unik karena kita melibatkan kurang lebih 90-an volunteer. Ini dari berbagai latar belakang. Saya juga heran karena kita ada 2 pendaftar dari mahasiswa asing. Yang satu dari Turki kalau nggak salah. Turki, yang satunya dari Rusia. Dari volunteer ada sekitar 90 dan kita juga libatkan komunitas. Komunitas lain juga dilibatkan. Jadi betul-betul kerjasama ya, sama dengan tema Indonesia pada saat ini, Indonesia kerja bersama di 72 tahun ini. Nah, kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan oleh Indonesian Future Leader? Nanti kita sambung obrolan ini, saudara, bersama Iqbal dan juga Rian. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Makassar, Inspirasi dan peristiwa penting dengan Rian dan juga Iqbal ya, teman-teman dari Indonesian Future Leader. Inilah pemimpin-pemimpin masa depan ya yang berdedikasi pada pendidikan di Sulawesi Selatan khususnya. Nah, tadi dikatakan banyak tentunya kegiatan yang akan dilakukan oleh IFL. Biasanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman Indonesian Future Leader apa sih? Kalau kegiatan IFL yang rutin itu sih ada banyak. Kalau misalnya salah satu contohnya sekolah binaan. Ini tahun kedua kita laksanakan. Awal mulanya itu di Goa. Kami memilih di Makassar karena kita anggap kok ada ternyata sekolah yang kayak gini ya di Makassar. Kalau kita mau lihat rentetan prestasi Kota Makassar itu luar biasa banget. Jadi ini melakukan pembinaan kepada beberapa sekolah, apakah sekolah dasar, SMP, atau SMA? Sekolah binaan kita fokusnya di sekolah dasar. Sekolah dasar. Nanti Rian juga turut bergabung ya dalam kegiatan ini. Nanti Rian ini di sekolah dasar mana di Kota Makassar yang akan disasar untuk sekolah binaan? Untuk program ini kita sasar itu SD Impres Kajenjing. Ada salah satu sekolah memang yang awalnya kita tidak menduga, dan ternyata sekolah ini ada loh. Karena banyak beberapa komunitas, ada juga beberapa guru yang mempertanyakan, loh ini sekolahnya di mana? Saya pun tidak mengetahui di mana lokasi tepat dari sekolah itu, di jalan mana, dan kemudian berapa siswa yang ada di sana, kondisinya seperti apa sehingga teman-teman ingin melakukan sekolah binaan di sana. Kalau di sana kemarin itu
ada 125 lebih siswa ya. Siswa dengan gurunya itu 9 guru dari setiap mata pelajaran maupun wali kelas. Di sana itu untuk bangunannya sungguh sangat miris ya. Kenapa saya sangat miris? Ada beberapa bangunan yang tidak digunakan begitu saja. Harusnya kita bisa memanfaatkan bangunan yang mungkin bisa diperdayakan untuk misalnya mungkin jadi ruang UKM, jadi perpustakaan mungkin, atau seperti ruangan-ruangan yang mempunyai fungsi yang lebih yang lainnya. Lalu kemudian teman-teman, apa yang akan teman-teman lakukan di sana nantinya untuk memperbaiki kondisi atau seperti apa? Kalau untuk kemarin, untuk konsep yang kita gagas bersama itu, kita akan membuat semacam sanitasi, cuci tangan pakai sabun. Iya betul. TPS ya, untuk menciptakan PHBS. Ya betul. Bersih, hidup sehat ya. Kita akan membangun beberapa sanitasi untuk cuci tangan. Kemudian ada juga kita kan ada beberapa divisi dalam sekolah binaan. Ada divisi pengajar, ada divisi kreatif, multimedia, dan koordinator dan co-funding. Kalau Rian sendiri divisi apa? Kalau saya tidak masuk di divisi karena tugas saya di kementerian itu sebagai pengkonsep, karena kita kedepannya masih punya program lagi. Seperti itu. Kita cuma melibatkan teman-teman dan staf pengurus Indonesian Putri Leader sendiri untuk bergabung sebagai panitianya. Untuk dari kementerian sendiri saya pribadi enggak, karena kita punya program selanjutnya yang mau dijalankan. Nah, selain sanitasi yang tadi dilakukan Iqbal, seperti CTPS, cuci tangan pakai sabun, apalagi sih yang dilakukan di sekolah binaan nanti di SD apa tadi namanya? SD Impres Kajenjeng. Kajenjeng, ya itu apa nanti yang akan dilakukan di sana selain CTPS? Ada hal menarik, kita di tim pengajar, kita kan udah bagi 6 konsep ya kalau nggak salah, 6 konsep. Salah satu kita libatkan teman-teman komunitas dari AOM KPK. Ini yang mengenai korupsi. Nah, kita ada poin tertentu, mereka yang mengajarkan nanti tentang bagaimana menerapkan 8 nilai perilaku anti korupsi. Salah satu kejujuran, misalnya keadilan dan lain sebagainya. Itu kita kasih kesempatan ke mereka untuk bagaimana mengajarkan ke adik-adik perilaku korupsi sejak dini. Jadi melakukan sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi juga ya. Dan tentunya pasti masih banyak lagi kegiatan yang akan dilakukan di sana. Kita juga mau lihat nih saudara, seperti apa kegiatan dari teman-teman IFL selama ini. Nah, ini yang pertama di mana, SD mana ini? Inilah SD. Inilah SD Impres Kajenjeng itu ya. Ini sebenarnya lokasinya di mana sih, di jalan mana? Lokasinya itu di Kecamatan Tamangapa. Manggala kalau nggak Manggala. Dia kalau aksesnya ke sana sih agak susah, soalnya kendaraan roda 4 cuma bisa sampai di tempat pemotongan hewan saja. Jadi kita nanti ke sana melewati jalan setapak. Jalan setapak ya. Jadi aksesnya harus menggunakan roda 2 ya untuk ke sana. Nah, ini adalah bagian dari SD ini juga. Iya, betul. Ini adalah bagian apanya yang sepertinya tidak terawat begitu? Ya, bisa kita lihat di gambar. Ini adalah tempat pembuangan sampah di sekolah tersebut. Nanti teman-teman apa yang akan dilakukan untuk mengatasi ini, untuk membuat bersih? Mungkin apakah dicat atau pungut sampah bersama atau seperti apa? Pada dasarnya kita udah konsep sesuatu yang lebih menarik di sini. Jadi tampilan tempat sampahnya kita model karena kita tahu juga keterbatasan terbatas pada hal pendanaan. Jadi kita akan model seadanya, nanti kita cat sehingga di sini, dan juga bagaimana supaya agak kelihatan rapi lah. Seperti itu. Nah, kalau ini di mana ini? Nah, kalau ini di belakang sekolahnya. Belakang sekolahnya ternyata seperti ini. Ini kondisinya. Makanya kita pada uniknya di sini, kalau misalnya di sekolah siswanya itu kalau misalnya banjir, mereka harus naik perahu. Naik perahu untuk sampai ke sekolah. Kalaupun musim kemarau, mereka harus lewat pematangan sawah yang jaraknya lebih 2 kilometer ya. Jadi di balik pematang sawah itu, di balik seperti sungai tadi itu ada perumahan, ada tempat tinggal, dan kebanyakan siswanya berasal dari sana.
Oke, jadi aksesnya pun ini membutuhkan waktu dan tenaga ya. Oke, selanjutnya kita mau lihat foto-foto lagi. Ini apa ini? Masih di SD yang sama ya. Ini kalau ini bagian apa? Kalau yang ini kan kebetulan gurunya itu juga menerapkan beberapa cara bertanam yang baik kepada siswa-siswa. Kayak tanaman hortikultura begitu. Oke, seperti itu. Nah, ini di mana masih di belakang SDN Kajenjeng. Wah, ternyata di belakangnya sawah ya, di kota metropolitan, di kota Makassar seperti ini. Ternyata masih ada juga yang seperti itu. Nah, ini juga masih di sekolah dasar yang sama seperti itu. Wah, ternyata ini teman-teman nanti akan berkunjung ke sana. Ini kapan sih berkunjungnya ke sana dan akan melakukan sekolah binaan? Sebenarnya kita udah survei 2 bulan kemarin. Oke, sudah survei 2 bulan. Agustus ini kunjungan ketiga kita ke sana dan rencana sih kita opening kegiatan itu tanggal 8. Oke, jadi sekolah binaan openingnya tanggal 8 September nanti. Oke, di mana lokasinya, berapa hari kegiatan ini? Sekolah binaan itu 3 bulan. Ini kan percobaan. Nah, kalau efektif kita continue lagi. Kita inginnya long term project. Nah, openingnya kita usahakan di Rujak Wali Kota. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita juga butuh dukungan sama pemerintah. Kita nggak boleh menyalahkan, karena cara kuno untuk menyalahkan siapapun masalah-masalah seperti ini. Jadi harus mendapat dukungan juga dan kerjasama dari pemerintah Kota Makassar ya untuk melihat kondisi seperti ini. Nah, kita akan masih melanjutkan perbincangan ini, saudara, tapi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar. Peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara. Berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan. Ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir, karena harta hasil rampokan yang kemudian tersebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus memimpin. Lengkapi hazanah informasi Anda dengan rangkuman peristiwa besar dari seluruh penjuru dunia dalam sepekan. We do need to learn and frankly keep on learning. First, taking the country to war should always be a last resort. I saw 3. Like while we was running, like they just kept shooting. It's coming. We don't know where it's coming from. Dunia dalam sepekan. Setiap Sabtu pukul 7 malam di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir, karena harta hasil rampokan yang kemudian tersebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus memimpin. Anda kembali menyaksikan Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar, dan masih bersama dengan teman-teman dari Indonesian Future Leader atau IFL, Rian dan juga Iqbal. Nah, tadi IFL adalah orang-orang yang kemudian peduli terhadap pendidikan ya, khususnya di Sulawesi Selatan, dan akan melakukan sekolah binaan, dan ini jangka waktunya 3 bulan ya, cukup lama untuk membina sekolah dasar. Lalu kemudian kalau Iqbal sendiri, bagaimana sih pandangannya saat ini terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan? Ya. Secara pribadi saya melihat pendidikan ini kan alhamdulillah beberapa tahun terakhir kita mulai mengalami peningkatan. Itu sudah banyak terbuka
kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa meningkatkan kapasitas, utamanya beasiswa. Di Sulsel sendiri saya melihat pendidikan agak miris kalau segi apa ya istilahnya, perannya anak muda. Saya lebih ke peran anak muda sebenarnya. Kita kan saat ini melihat banyak nih, kalau misalnya hari pendidikan nasional biasanya turun ke jalan. Nah, kalau teman-teman melakukan aksi demonstrasi, kalau kita di FL itu cara kuno untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kita lakukan sekolah binaan, kita ngajak semua anak muda yang pengen memajukan pendidikan. Mari kita tinggalkan kebiasaan lama untuk teriak ke jalan. Mari kita coba masuk ke kelas, coba rasakan sensasinya di sana. Dan sekolah binaan terbuka untuk siapapun. Langsung praktek saja ya. Tidak usah aksi di jalan. Kalau Rian sendiri melihat dunia pendidikan saat ini seperti apa? Kalau saya melihat dunia pendidikan sih, alhamdulillah dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah memang betul ada peningkatan. Tapi tidak terkhusus juga beberapa sekolah mungkin yang salah satunya SD Impres Kajenjeng. Banyak sekolah juga yang harus di follow up sebenarnya, harus disurvei bagaimana sarananya, SDM-nya di sana, supaya apa dalam suatu wilayah itu mutu dari SDM yang diharapkan itu bisa tercapai dan terwujud dengan lebih baik. Tapi kalau Iqbal sendiri melihat peran pemuda ini kan tentunya sangat penting. Seberapa penting sih peran pemuda dalam dunia pendidikan seperti saat ini kalau Iqbal sendiri? Kalau saya setelah pemerintah itu anak muda. Setelah pemerintah adalah anak muda. Kenapa? Anak muda itu punya ide, kita punya semangat yang luar biasa, yang tidak kalah semangat dengan pemerintah. Cuman kita kendalanya kadang tidak tahu harus mau kemana. Contoh misalnya saya hilang arah. Makanya kita di FL nih buka lebar karena kita tahu banyak anak muda di Sulsel itu yang pengen berkegiatan sosial, khususnya di pendidikan, tapi tidak tahu arah. Makanya kita mengajak mereka semua untuk ke SD Impres Kajenjeng. Sebenarnya sekolah binaan ini tadi melibatkan 90 volunteer ya, yang akan bergabung. Ini terbuka untuk umum atau seperti apa? Terbuka untuk umum. Masih bisa mendaftar hingga saat ini? Kita udah tutup sih sebenarnya. Udah tutup. Nanti tapi tahun depan ada lagi sekolah binaan. Jadi banyak sekali, tentunya masih banyak kegiatan dari IFL yang lain. Tapi IFL sendiri sudah open recruitment saat ini atau seperti apa? Mungkin ada pemirsa yang ingin bergabung? Open recruitment EFL sebenarnya kita udah tutup. Salah satu kemarin dia open recruitment batch pertama kalau nggak salah. Nah kalau oprek volunteer sih kita setiap kegiatan pasti ada. Dan bulan 11 itu kita ada lagi. Bulan 11 ya. Jadi pemirsa yang ingin gabung bulan 11. Tapi ini menghubungi siapa nih? Apakah ada media sosial? Apakah Instagram mungkin? Atau ada nomor yang bisa dihubungi? Kalau mengenai OE-IFL kita itu aktif di Instagram, lebih ke Instagram sebenarnya. Boleh dihubungi aja Instagram, dipantau karena kita memang akhir-akhir ini lebih mempublikasi. Nama di Instagramnya apa? Di follow aja IFL Sulsel. IFL Sulsel. Jadi cek IG kita sih salah ya. Cek IG IFL Sulsel, silakan di follow untuk informasi lebih lanjut. Nah kalau Rian sendiri apa sih harapan kedepannya mengenai dunia pendidikan dan peran pemuda di Sulawesi Selatan? Kalau saya pribadi melihat SDM yang bisa dibilang tidak tahu arah. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak mereka banyak pemuda yang punya kapabilitas di suatu bidang, tapi dia tidak berada di bidang tersebut. Jadi di sini salah satu tugas Indonesian Putu Leader, bagaimana mengarahkan pemuda, backgroundnya sini seperti pengajar, maupun apapun itu yang mau gabung di proyek kami, kita arahkan. Misalnya kan kemarin ada beberapa oprek volunteer. Kita arahkan ada beberapa divisi, kita arahkan di situ misalnya keahliannya memang multimedia, tapi dia pilihnya pengajar, kita arahkan ke multimedia. Jadi lebih terarah. Jadi lebih dibantu ya untuk lebih terarah. Nah kalau Iqbal sendiri terakhir apa harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang melihat tayangan pagi hari ini? Untuk teman-teman, saya titip pesan saja. Jadi untuk kalangan anak muda sih khususnya, ayo kita sama-sama membantu pemerintah
mari kita sama-sama bekerja bersama dan kita sama-sama untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Oke, pokoknya harus tetap kerjasama yang baik, gotong royong ya, sama dengan 72 tahun Republik Indonesia merdeka di tahun ini. Indonesia kerja bersama. Sukses terus untuk Iqbal dan juga Rian, sukses terus untuk teman-teman dari Indonesian Future Leader, dan saudara, semoga semakin banyak para pemuda yang peduli terhadap pendidikan di Sulawesi Selatan ataupun bahkan di Indonesia dan mengaplikasikan apa yang ia miliki untuk anak-anak mungkin ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya saya Winda Anggreni harus pamit undur diri dari hadapan Anda di pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar, dan sampai jumpa.